Lantaran ini sudah ketiga kalinya, Fani berniat untuk bercerai dari sang ayah. Perasaannya, kalau yang namanya anak itu kan pasti nggak ada yang pernah mau kalau orang tuanya itu ada masalah. Apapun itu masalahnya, cuman emang dari dulu tuh mama sama papa kalau misalnya berantem atau ribut atau ada masalah, nggak di depan anak-anak kayak gitu. Jadi aku juga, kita sebagai anak pasti ikut campur, tapi nggak mau terlalu ikut campur banget. Kalau dibilang berat, iya berat banget kayak gitu. Apalagi kan kita menghadapin ini ya. apalagi orang banyak yang tahu. Berat banget sih sebenarnya, cuman kalau misalnya aku sama Kianya nanti terlalu kayak gimana, kasihan yang paling kecil kayak gitu. Jadi kitanya ya udahlah, jalanin aja apapun keputusannya. Kita mungkin mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan ada jalannya. Udah kebal. Enggak lah. Gimana ya, bingung jawabnya. Waktu itu emang udah pernah, cuman kan kitanya masih kecil-kecil gitu. Kita juga belum tahu banyak. Sekarang juga kita tahu yang masalah globalnya aja gitu, nggak terlalu yang inti-intinya apa permasalahannya apa. Ya pasti mereka sharing sama kita gitu. Ya sekarang gini deh, mana ada sih anak yang pengen orang tuanya divorce kayak gitu kan, nggak ada yang mau, pengennya kan nyatu terus. Cuman kalau udah jalannya kayak gini ya kita balikin lagi ke mereka. Yang penting kita sebagai anak udah ngasih solusi, kita kalau bisa jangan. Tapi emang udah jalannya kita nggak tahu gitu. Perceraian hanya meninggalkan lara bagi sang buah hati. Itu pun dirasakan Sirin sungkar ketika kedua orang tuanya mantap untuk berpisah. Dampaknya sangat terasa hingga berpengaruh pada pekerjaan yang tengah dilakoni Sirin. Kendati demikian, Dara kelahiran 28 Januari 1992 ini tak ingin terus larut dalam kesedihan. Kenangannya ya banyak lah. Aku sih nggak pernah yang terlalu gini loh. Kalau misalnya yang namanya sedih, kita pasti sedih. Cuman yang kalau misalnya berlarut-larut itu tambah bikin stres. Karena kan kerjaan aku ini juga untuk menghibur orang lain kayak gitu. Orang lain kadang-kadang nggak mau tahu mau aku lagi ada masalah atau enggak. Yang penting aku jadi public figure kayak gitu. Ya mudah-mudahan apa yang terjalani aku sama kakak aku nggak terganggu kerjaan gitu. Ya otomatis pasti kepikiran, kayak kemarin hari pertama syuting pasti kepikiran, karena kan juga mungkin kalau misalnya orang biasa gitu cuman ngadepin keluarga kayak gitu, kalau ini kan satu Jakarta semuanya tahu kayak gitu kan, karena dipublikasiin, jadi lebih berat sih sebenarnya. Cuman aku nggak mau mikir macam-macam, yang penting kita masih bisa ketemu, walaupun statusnya nggak enak kayak gitu. Cuman yaudah, jangan terlalu dipikirin nanti. Berarti dari sini dewasa lu dibutuhkan ya. Sirin sungkar menerima kenyataan bahwa perpisahan memang yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Meski demikian, Sirin tetap berdoa, semoga ini adalah jalan terbaik bagi keduanya. Itu yang penting, itu semua keputusannya mereka. Kita sebagai anak cuma bisa berdoa, apapun keputusannya itu di tangan mereka. Karena kita cuma bisa berdoa aja sih yang terbaik buat mereka. Ya, ngomong deh. Aku sih netral ya, maksudnya orang tua aku itu orang tua yang terbaik buat kita. Jadi apapun kesalahannya namanya manusia gitu. Jadi kalau misalnya untuk terlalu ikut campur apa sih salahnya siapa sih, kita nggak kayak gitu. Maksudnya jadi yang kita tahu mereka yang terbaik, apapun keputusannya tangan mereka. Kita udah pernah kan, juga udah pernah ikut campur kayak gitu, udah pernah ngomong, udah pernah kasih solusi, dan akhirnya bisa. Terus sekarang kayak gitu lagi, ya kita nggak tahu. Ini anak-anak yang luar biasa sekali ya. Betul. Dalam menjalani atau menyikapinya. Benar, gitu ya kan. dewasa Dewasa banget.